kita pelajari itu anatomi fisiologinya. Ada organisasi sistem saraf, ada namanya cerebrum, ada namanya bagian dari mesencephalon, thalamus atau hipotalamus, ada bagian sistem limbik, cerebellum, kemudian otak, medula spinalis. Kemudian nanti kalian cari tahu lebih lanjut tentang proteksi dan nutrisi otak juga boleh ya. Oke. Nah, jadi dari gambar ini dia menunjukkan 3 fungsi utama sistem saraf. 3 fungsi utama sistem saraf. Yang pertama itu saraf itu dia bekerja pasti ada input dan pasti ada outputnya. Ya, itu yang kalian harus lihat dari gambar ini. Inputnya apa? Inputnya itu berupa rangsang sensoris biasanya. Rangsang sensorisnya berupa apa? Bisa berupa visual, bisa berupa auditori, bisa berupa penciuman. Ya, jadi kalian bayangin panca indera kalian dan kemampuan dari sensori kalian di kulit itu menangkap rangsang. Contohnya misalkan mata itu melihat jelas, dia akan mengirim sensori input dia. Setelah itu habis dikirim sensori inputnya akan diproses di sistem saraf pusat kita yang berpusat di otak ya, di otak. Jadi jadi otak sendiri itu namanya sistem integrasinya ya. Jadi kalau di komputer itu motherboardnya itu dia otak gitu ya. Setelah diproses di otak, dia akan mengeluarkan output. Outputnya apa? Outputnya bisa berupa perintah, bisa berupa gerakan, bisa berupa keinginan ya. Jadi nanti akan ada outputnya ya. Nah, ketiganya ini dia bekerja, dia sangat cepat ya. Sangat cepat dia prosesnya di otak. Kadang-kadang kita juga tidak merasa sudah otomatisasi gitu ya. Kemudian setelah melewati output motor, kemudian dia akan menggerakkan otot kita, membuat suatu refleks, melakukan aksi gitu ya. Nanti kan ya, dia jadi di sistem saraf kita itu yang menangkap input sensoris dan lain-lain itu namanya sistem saraf aferen ya. Nah, sistem sensorik itu dia membawa informasi dari reseptor di perifer, kemudian dia menuju saraf pusat ya. Nah, setelah memasuki, jadi dari sensori yang kita dapat, dia akan melewati juga satu bagian sistem saraf pusat lainnya disebut medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis dia naik ke otak ya. Nah, kalian bisa lihat itu di gambar yang di atas itu, dia ada bagian-bagiannya dari proses-proses yang terjadi ya, dan bagian-bagian anatominya. Nah, ini dia interneuron. Interneuron ini dia berupa jaringan atau sel saraf yang dia sifatnya penghubung ya. Interneuron inilah yang di sistem saraf pusat kita yang akan melakukan integrasi dan pengolahan informasi ya. Kemudian pengambilan keputusan, pengambilan apa yang harus dilakukan oleh tubuh kita itu diintegrasi di interneuron ini ya. Nah, ini afferent yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi afferent ini masuk, ada sensori. Sensori tadi berupa apa aja? Visual, bisa berupa penglihatan, bisa berupa penciuman, ya, pengecapan. Nah, kemudian dia masuk melalui saraf afferent ya. Kemudian melalui sentral akson ditransfer dia. Nah, ini prosesnya ini kalian harus tahu prosesnya ini dia berupa apa dia?
berupa apa tuh? Berupa apa dia? Perintah. Nih, masuk sensori reseptor, habis itu dia lewat ini, lewat akson, lewat interneuron, lewat sel body, kemudian lewat aferen. Itu dia berupa apa dia? Perintah. Berupa impuls listrik. Ya. Jadi saraf itu semuanya dikoding menjadi listrik semuanya. Ya. Jadi kalau tidak ada potensial aksi, tidak ada potensial listrik itu sendiri, tidak akan terjadi namanya jalur-jalur penyampaian impuls saraf. Ya. Jelas ya? Nah, kita ke sistem saraf pusat dulu. Ya, sistem saraf pusat itu terdiri dari apa aja? Otak dan medula spinalis. Kalau sumsum tulang itu bahasa awam, ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu keluarga gitu ngomong sumsum tulang itu biasanya berhubungan sama makanan. Kalau kita otak, medula spinalis aja apa? Kita harus bilangnya medula spinalis. Ya. Nah, otak itu sendiri dia terdiri dari beberapa bagian besar. Ya, ada yang namanya batang otak, ada namanya cerebrum, ada yang namanya cerebellum. Cerebrum itu dia yang kayak kalian lihat gambar-gambar di Google itu, cerebrum itu otak besar itu. Ya, batang otak itu ada batangnya, terus kemudian cerebellum itu otak kecil. Ya. Oke. Kemudian ada hipotalamus dan talamus. Nah, hipotalamus dan talamus ini dia kita menyebutnya bagian dari hien sensor. Ya. Kalau batang otak itu lebih berhubungan dengan mesencephalon. Ya. Jelas ya? Itu secara garis besar ya. Nah, kalian bisa lihat nih penampang otak nih ya. Kalian bisa lihat nih penampang otak di sini ya. Nah, yang penting dari penampang otak ini apa saja? Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih, kalau misalkan otak dipotong, ini ada namanya viscera longitudinal ya. Ini kalau otak dipotong secara sagittal, dia akan ada yang namanya satu gelongkongan ini, namanya dia hemisfer. Ya. Hemisfer. Nah, ada hemisfer otak kanan dan kiri. Hemisfer otak kiri. Ya. Fungsinya apa? Kalau yang kiri ini lebih ke apa ya? Kalau yang kiri ini lebih ke logik ya. Ke logik dan analisis ya. Ke logik sama analisis. Jadi kalau yang kiri ini kalau kita banyak berkutat sama saintifik yang sifatnya hitungan, kayak ahli-ahli fisika, ahli-ahli kimia, matematika, dia yang lebih dominan bekerja itu otak kirinya biasanya. Kayak Einstein, Oppenheimer, ya. Itu dia yang bekerja itu otak kirinya. Nah, kalau yang otak kanan dia lebih dominan apa? Lebih dominan ke baper bawa perasaan. Baperan. Ya, lebih ke perasaan. Ya, kalau yang kanan ini ya. Kalau kita mahasiswa kedokteran yang lebih dominan harus kiri. Coba lihat. Kiri ya. Keduanya. Kalau udah jadi dokter yang dominan kanan. Keduanya. Kalau kita di bidang kedokteran kita harus seimbang. Ya, seimbang karena kedua-duanya ini berjalan. Tidak semua ketika kita memeriksa pasien nanti tidak semuanya dapat dianalisis dan tidak semuanya bisa kita gunakan perasaan. Ya, jadi harus kedua-dua ini seimbang dia. Itu baru jadi dokter yang baik. Ya.
Karena ada beberapa banyak, bahkan selama saya pendidikan itu ada beberapa teman atau sejawat saya itu dia pintar sekali, pintar sekali, setengah mati pintarnya. Saya aja sampai heran kok ada manusia pintar kayak gitu. Tapi ketika lulus banyak yang sulit, nyari kerja sulit, untuk praktek juga sering bermasalah. Kadang-kadang sering mendapat isu dari pasien, mendapat tuntutan dari pasien. Kenapa? Karena terlalu dominan otak kirinya. Gitu. Jadi kalau prinsipal di dunia kedokteran ada namanya prinsipal Bunoham pada pasien. Itu pakai apa? Pakai otak kanan apa kiri kalau Bunoham? Bunoham itu apa? Tidak menyakiti atau tidak membuat kerugian kepada pasien. Kalau otak kanan kita tidak sensitif, peduli nggak kita? Peduli kita. Ya, itu contohnya. Kita harus holistik dalam memeriksa pasien dan memberi terapi buat dokter. Holistik itu menyeluruh. Mungkin nggak kita menyeluruh? Menyeluruh itu apa aja kalau pasien? Kalau pasien itu kita harus tahu sampai latar belakangnya, pekerjaannya apa. Kalau saya di bidang ortopedi, tangan kanannya patah, saya sampai tanya dominan tangannya yang mana, patahnya kerjaannya apa. Beda terapi saya antara ibu rumah tangga sama atlet, sudah jelas beda. Kenapa? Karena kita holistik, karena kita merasakan menjadi pasien kalau kehilangan tangannya, kehilangan fungsi tangannya. Nah itu yang berperan ya. Tapi kalau ini seimbang, baru kalian jadi dokter yang bagus ya. Jelas ya? Itu bedanya hemisfer kanan sama hemisfer kiri. Oke, sekarang di tengah-tengah ini. Nah di tengah-tengah ini di visura longitudinal ini ada bagian yang namanya ini corpus callosum. Corpus callosum ini dia jembatan antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Ya, fungsinya itu dia apa? Fungsinya dia mengintegrasikan informasi di antara kedua belah pihak hemisfer. Ya, jadi pada suatu impuls atau suatu rangsangan gerakan, misalkan contohnya kita mau bergerak, jadi gerakan otot kanan dan kiri itu gerakan tubuh kita itu menjadi seimbang karena adanya corpus callosum. Dia mengintegrasikan ya. Oke. Nah, di bawahnya ini bagian di sini ada namanya nih, ada talamus, ada hipotalamus. Ya, sama kelenjar pineal. Ya. Itu dia bagian dari yang tadi saya sebut apa namanya? Corpus callosum. Diencephalon. Ya. Nah, setelah di bawahnya itu ada nih yang kayak batangnya apa namanya? Batang ya, batang otak itu kebanyakan bagian dari batang otak ini terdiri dari mesenchyma atau otak tengah nih. Tadi saya bilang otak tengah, kemudian ada pons, ada medulla. Ya, kasih gambarnya ya. Nah, ini apa namanya? Ya, otak kecil ya. Jelas ya? Oke. Nah, ini dia bagian potongan melintang dari otak ya. Melintang. Jadi dia kalau otak itu yang tadi kalian bayangin ini dipotong dia seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dipotong seperti ini, dia gambarannya itu seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Nah, di mana yang letak pentingnya? Yang paling penting adalah setiap hemisfer ini. Kalian bayangin ya di dalam pikiran kalian. Nah, ini itu ada namanya girus-girus. Ya, ini tuh namanya girus-girus dia. Lekuan-lekuan ke dalam ini namanya girus-girus. Nah, otak itu ternyata terbagi menjadi 2 lapis. Ya,
Ya, yang bagian luar ini, bagian luar virus ini, ya, itu dia kita bilangnya substansia grisea, ya. Nah, yang bagian putih di dalamnya ini, yang krem ini, dari bagian dalam dari virus itu namanya substansia alba. Kalau substansia grisea yang bagian luar itu, dia ini tersusun dari beberapa neuronnya, neuron atau sel otak, ya. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya dia kognitif, sensorik, motorik, ya. Fungsi umumnya dia persepsi, dia yang terima pertama kali terus kemudian dilanjutkan, ya. Kemudian ada proses bahasa juga di bagian-bagian yang bagian luarnya. Nah, kalau substansia alba ini dia fungsinya apa? Atau white matter ini fungsinya apa? Nah, ini dia sebagai jalan raya atau sumber penjaluran dari otak. Jadi dia mengintegrasikan nih, kan dia tembus nih. Nah, kalian ingat aja nih, tembus dia berarti dia sebagai pengintegrasi, ya, yang mengintegrasikan data di otak, dia yang memberikan jalur, ya, yang menghubungkan antara hemisfer kiri dan kanan melalui korteks talus, ya. Kemudian ada namanya inti dari substansia alba dasar, atau kita sebutnya nih bagian ini nih. Nah, bagian ini nih. Ini dia namanya nukleus basal, ya. Nukleus basal ini dia berperan dalam, terutama dalam kontrol gerakan, pembuatan kebiasaan, ya. Jadi masing-masing ini dia punya fungsinya. Nukleus caudatus ini dia punya fungsinya sebagai inisiasi gerakan dan fungsi kognitif, ya. Kemudian ada putamen. Putamen ini dia fungsinya apa? Gerakan otomatis, dia, dan pembelajaran motorik, ya. Kemudian ada globus pallidus ini, ya, ada fungsinya juga dia. Kemudian ada claustrum, ya, ya. Nah, semuanya ini dia sangat kompleks, ya. Nah, ini seperti dia bagian nukleus basalnya otak, ya. Nah, contohnya itu kalau di klinis itu dia misalkan ada gangguan di nukleus basal. Nukleus basal terjadi gangguan, dia gangguan memproduksi dopamin, ya, sehingga terjadi penyakit Parkinson. Tahu Parkinson? Enggak. Parkinson tahu? Tahu Muhammad Ali? Muhammad Ali tahu kan? Tahu nggak tahu Muhammad Ali? Muhammad Ali itu kan terakhir itu dia pil rolling tangannya dia. Ini dia. Nah, Parkinson itu dia gangguan koordinasi gerakan. Ya, nanti kalau ada kasus itu nanti Parkinson disease, ya. Nah, itu gangguannya di mana? Di sini. Nukleus basal, ya, gangguannya. Ya. Oke, jelas ya. Nah, kita sekarang bicara cerebrum. Cerebrum itu yang mana? Besar yang tadi yang ada hemisfer kanan dan kiri, ya. Jadi cerebrum ini dia bagian otak terbesar yang paling berkembang dan tempat terjadinya fungsi-fungsi mental tertinggi manusia, ya. Nah, apa saja bagiannya cerebrum? Ada korteks cerebri, ya. Ada nukleus basal, ya. Korteks cerebri ini terdiri dari apa? Tadi ada substansia grisea dan Substansia alba. Satu lagi ada nukleus basal, ya. Nah, cerebrum ini yang menjadi pembeda antara kita dan hewan, ya. Kalau hewan itu pada manusia itu korteksnya itu dia lebih tebal, ya. Terus kemudian virus lipatan-lipatannya itu lebih banyak. Kalau ada yang bilang otak manusia itu kalau semakin besar, kepala manusia itu semakin besar, semakin pintar orangnya, itu benar. Itu. Berarti kalau kepala gede, biasanya kalau kepalanya adik besar, sumpah dibandingkan diameter lebih tubuhnya, besar dari bapak. ya. Kepalanya besar, diameter dibanding diameter tubuhnya, otaknya itu biasanya lebih besar diameternya.
Kemudian kalau otak lebih besar, kalian bisa bayangin virusnya makin banyak nggak? Makin banyak. Semakin banyak virusnya, semakin banyak dia, semakin tebal dia korteksnya, lapisannya otak itu, orangnya akan semakin ya, semakin cerdas, ya IQ-nya semakin ya. Kemudian apalagi jumlah sinapsnya pada manusia, sinaps itu jalur penghubung sarafnya, jembatan sarafnya itu lebih banyak daripada hewan lainnya. Ya. Tadi kan sebenarnya untuk hewan, ya kan? Ya. Nah, hal ini yang menyebabkan manusia itu bisa berpikir secara abstrak, secara analitik, ya, memecahkan masalah yang lebih kompleks dan memiliki bahasa. Karena di cerebrum ini ada pusat-pusat, nanti kalian lihat ya. Ya. Oke. Nah, ini kalian lihat nih. 4 lobus otak. Ini dia cerebrum ya. Nah, di tiap cerebrum ini dia ada area-area dia. Kita sebutnya lobe atau lobus. Ya. Nah, ini ada frontal lobe. Ya. Nah, ini ada parietal lobe ya. Sini. Ya. Ada temporal lobe. Ada occipital lobe. Ya. Nah, ini dia biasanya ini ada yang menyebut dia primary motor cortex sama somatosensory cortex. Dan ini central sulcus ya. Nah, di frontal lobe itu apa aja ada? Apa dia? Nah, di frontal lobe ini ada premotor cortex sama primary motor cortex ya. Frontal lobe ini jadi dia fungsi utamanya itu lebih ke menghasilkan gerakan volume ya, yang memproses gerakan-gerakan di frontal lobe ya. Terus kemudian di sini ini ada di primary motor cortex ini, dia nanti kalian akan menemukan istilah homunculus motor itu jadi di setiap bagian ini nanti itu dia ada yang bagian tangan, ada yang bagian kaki, jadi dia berderet gitu. Kalian di Google ada namanya homunculus motor ya, sama dengan ini, tapi yang bagian frontal itu dia motornya ya. Nah, kemudian premotor cortex ini untuk apa? Premotor cortex ini untuk koordinasi gerakan yang lebih kompleks ya, untuk gerakan yang lebih kompleks ya. Terus kemudian ada SMA atau supplementary motor area ya, itu dia fungsinya apa? Fungsinya untuk ya perencanaan gerakannya, supplementary motor area ya. Kemudian prefrontal association cortex ini untuk decision making ya. Kemudian ini yang paling sering keluar ujian itu sering ini apa nih? Broca's area ya. Broca's area ini merupakan area motorik bicara ya. Di area motorik bicara itu di sini letaknya dia ya. Pembentukan kata, koordinasi otot bicara ini di sini ya. Nanti kalian akan dengar kalau gangguan di sini apa namanya? Delay ya. Apa istilah kedokterannya? Apasia ya. Jadi kalian cari tahu tentang apasia dan hubungan luka ya. Ini sering dibahas di mana-mana luka ya. Kemudian ini parietal. Parietal ini terutama apa yang paling penting? Nah, paling penting ini ya, somatosensory cortex. Karena ini dia di bagian ini dia mengatur sensori, penangkapan sensori di tubuh kita. Ya. Ini juga homunculus dia. Homunculus itu seperti penumpukan ya. Jadi bagian ini itu dia di kepala, bagian ini dia itu di tangan, bagian ini dia di kaki. Ya, itu namanya homunculus ya. Itu untuk sensori dia terutama ya.
Nah, kalau parietal, nah ini parietal temporal occipital association cortex. Ini sebenarnya tiga nih ya, daerah ini tiga ini terintegrasi dia. Nah, ini dia biasanya berhubungan dengan apa? Jadi dia berhubungan dengan pemrosesan bahasa dan juga analisis yang perhitungan matematika itu juga berhubungan ya. Nah ini nih yang khas di konteks apa namanya perbatasannya ini sebenarnya dia masuk lobus temporal. Ini kan temporal. Nah ini Wernicke area ya. Wernicke area ini dia fungsinya untuk speech understanding ya. Jadi pusat bahasa itu ada di sini untuk motoriknya, di sini untuk mengerti ya, mengerti kalau orang ngomong ya, speech understanding ya. Terus kemudian yang terakhir ini lobus occipital apa? Penglihatan ya. Aneh ya, mata kalian di depan, tapi lobus yang mengatur paling belakang. Ya. Nah, ini dia occipital ini dia berhubungan terutama pada penglihatan. Nah, ada namanya primary visual cortex, ya, ada di sekitarnya, surrounded by higher order visual cortex, ya. Jadi ini dia pusatnya, yang paling pusat itu di belakang, kayak di ujung otaknya gitu ya. Oke, jelas ya, ini cerebrum ya. Jelas? Ya. Nah ini batang otak. Nah batang otak, kita ke batang otak sekarang ya. Batang otak itu terdiri dari apa saja tadi? Mesencephalon atau mitrin, terus pons, apa lagi? Medulla oblongata. Ya. Nah struktur ini dia tempat pengendalian berbagai fungsi tubuh yang vital ya, dan involunter. Jadi vital dan involunter itu apa contohnya? Contohnya apa? Penting banget buat tubuh kita vital, tapi dia involunter, gak usah kita atur. Jantung itu, apalagi? Paru, ya, pernapasan, ya. Di sini nih pusat pernapasan. Ya. Nah, pernapasannya ini dia senternya di medulla dan di pons. Ya. Kalian harus apa namanya? Cari tahu lebih dalam respiratory center. Ya. Kemudian kalau sirkulasi atau kardiovaskuler dia di medulla, ya. Dia akan mengatur jantung, kemudian tekanan darah, ya, bonus vaskuler, itu dia semua ya. Paru-parunya aja. Nah nanti di sini di medulla ini sirkulasi juga ada nanti istilah-istilah seperti kemoreseptor, baroreseptor, gitu ya. Jadi pada suhu tertentu jantung kalian secara otomatis menaikkan denyut jantungnya. Nah itu di sini pengaturan ya, involunter. Kemudian apalagi selain sirkulasi jantung, selain pernapasan, paru apa lagi? Pencernaan ya. Pencernaan juga di sini ya, di bagian batang otak ini ya. Artinya apa? Jadi kalau misalkan monyet diambil batang otaknya aja, dibedah, diambil batang otaknya aja, terus sisanya itu masih semua. Jadi monyet hidup ya? Yakin? Itu kenapa? Karena ya, dia mungkin hidup beberapa saat, tapi hanya beberapa saat, beberapa sekian menit ya, detik atau menit. Karena fungsi organ vitalnya tidak berfungsi ya.
Jadi tidak compatible with life istilahnya ya. Nah, di dalam batang otak ini nanti kalian juga akan menemukan rasnya. Ras ini reticular activating system ya. Jadi jaringan neuron yang dia mengatur kesadaran, apa ya istilahnya, alert ya. Jadi kesadaran harian ya. Terus kemudian wakefulness itu di sini yang diatur ya. Kemudian juga dia mengatur inisiasi tahap tidur dan bangun ya. Oke. Terus kemudian apalagi yang ada di batang otak? Nah, batang otak ini juga dia berhubungan dengan tempat keluarnya saraf-saraf nervous kranialis ya. Saraf kranialis itu ada berapa? 12 Ya. Jelas ya batang otak ya. Next ya. Oke. Fungsinya batang otak apa saja? Nah, fungsi batang otak tadi berkaitan dengan bagian-bagiannya yang tadi ya, yang tadi sudah kita jelaskan ya. Dan dia juga mengatur refleks otot, keseimbangan dan postur juga ya. Oke. Nah, ini gambar apa? nervus kranial Saraf kranial kranialis ya. Termasuk sistem saraf pusat apa sistem saraf perifer? Perifer ya, karena dia sudah percabangan dari sistem saraf pusat itu sendiri ya. Dia sudah keluar dari sistem saraf pusat, biarpun lokasinya di otak ya. Jadi ini ada 12, nanti kalian baca sendiri ya, Ya. masing-masing. Mungkin nanti ujian saya keluarin salah satu ya. Ujian ya. Yang penting kalian hafal aja, misalkan olfaktori ini apa untuk apa? Penciuman. Bahas ya. Kalau olfaktori ini indera penciuman. Kalau yang perlu kalian hafal juga secara neuroanatomi itu dia penjalarannya biasanya ya. Penjalarannya itu dia keluarnya dari mana? Kalau yang keluar dari cerebrum itu cuma satu ya, olfaktori gitu. Ya. Kalau yang keluar dari gen sentron yang tadi thalamus itu dia ada nervus opticus. Ya. Opticus itu untuk apa? Lihat. Ya, aferen visual ya. Aferen visual itu artinya apa? Aferen visual. Aferen itu apa? Aferen, tadi kan sudah jelasin. Aferen visual artinya apa? Dia sensorik apa motorik? Berarti dia lebih ke sensorik, dia lebih menangkap rasa ya. Optikus ya. Oke. Kemudian yang keluar dari midbrain ada okulomotor ya. Okulomotor itu kalian bisa lihat nih. Okulomotor ini dia fungsinya apa? Okulomotor Menggerakkan bola mata. Ya. Dia berarti F ya. Kelas ya. Ini troklear apa? Troklear menggerakkan bola mata ya, tapi terutama cuma gerakan spesifik. Contohnya spesifik gerakan ke dalam ya. Ada istilah trochlear palsy. Jadi kalau trochlear palsy itu biasanya orangnya sulit troklear ya, bola mata palsi. Waktu aktivitas dia sulit ngapain? Sulit kalau kita sedang ngapain biasanya mata kita gitu. Baca, oke. Apa yang lebih spesifik? Kalau kita berjalan turun. Ya, kalau kita menaiki tangga. Jadi tesnya itu program pasti kalau menaiki tangga atau menurun tangga. Ya. Oke. Nah, yang ini yang keluar dari pons apa? Misalnya ini
keluar dari pons ya, trigeminal ini dia fungsinya apa? Trigeminal itu Ya, sensasi wajah, sensori. sensori. Motoriknya ada motorik ya. Contohnya apa? Lesi klinisnya ini sering banget nih. Bell palsy, Sakit apa yang berhubungan sama ini? stroke, Sering banget nih. stroke. Neuralgia trigeminal. Ya. Neuralgia trigeminal itu dia seperti wajahnya, karena dia sebagian besar kan sensasi nih di wajah, jadi seperti Bell tersengat listrik. palsy. Senawang. Dan abdusen ini dia Aduksen tuh untuk gerakan apa? Bola mata ke arah lateral ya. Abdusennya lateral. ya. Oke. Nah, ini juga sering nih, nervus facialis. Nervus facialis ini apa? Gendro. Wajah. Berhubungan dengan Wajah. ya, ekspresi wajah ya, motorik wajah ya, dan juga pengucapan. Nervus facialis bagian 2/3 anterior di lidah. Jadi lidah itu nggak semuanya separah. Lidah itu terbagi lagi ya, pengucapannya bagian depannya, pengucapan apa bagian belakang ya. Kemudian apa yang sering nih facialis kalau dia sarafnya terganggu terjadi apa? Bell palsy. Ya, Bell palsy. Ya, itu lesis nervus facialis. Ya, Bell palsy itu gimana? Bell palsy itu gimana? Lumpuh seluruh wajah. Ya, dia gejalanya seperti stroke. Ya, gejalanya seperti stroke. Satu mata yang melek, satu mata yang agak tutup. Ya, tapi kalau stroke dia bedanya kalau stroke itu menghilang. Kalau Bell palsy itu dia lesinya berarti misalkan matanya yang agak tutup di kanan, berarti Bell palsy itu dia yang di kanannya dia yang nervus facialis. Tapi kalau orang stroke dia kalau yang menurun di kanan berarti otak yang tergabung di kiri. Ya, itu bedanya sistem saraf pusat dan perifer. Kalau perifer itu intinya dia satu garis. Kalau perifernya, kalau dia saraf perifer itu lesinya di kiri, berarti dia di kiri dia. Tapi kalau di pusat dia hilang, ya hilang ya karena ada persilangan, ya. Oke. Kemudian vestibulokoklear, ya yang 8. Ini dia untuk pendengaran. Kalau vestibular ada nih vestibulokoklear. Vestibulonya ini untuk Keseimbangan. ya. Nih itulah. Ya. Oke. Terus yang keluar dari medula juga ya. Ya. Lihat ya, harus apa? Tahu juga yang dari medula itu ada glossopharyngeus ya atau nervus 9. Yang ini dia yang tadi facialis kan 2/3 anterior lidah. Iya. Ini dia 1/3 posterior lidah. Sisanya dia pengucapan sisanya ya. Terus kemudian yang sering dan penting juga ini apa? Vagus ya. Nah, vagus ini dia biasanya kontrol simpatis dan parasimpatis atau involuntar sistem organ vital. Ini yang bawa vagus. Pencernaan, nanti dia ke bawah nih, terus vagus sampai ke pencernaan juga. Ya, kontrol jantung, GI tract, ya. Itu semua berhubungan dengan vagus. Makanya ada vagus reflex. Atau vagus reflex. Ya. Vagal reflex, vagal reflex. Ini cari tahu ya, vagal reflex ya. Apa? Itu kalau kalian nonton tiba-tiba datang pasiennya tiba-tiba nggak kenapa dari analisisnya tidak kenapa terus tiba-tiba melihat sesuatu dia kaget terus pasiennya singkuk, pasiennya mengalami shock ya.
itu namanya itu berhubungan dengan causal effect ya. Jadi kalian cari tahu ya causal effect ya. Oke. Nah ini yang terakhir yang nomor 11 ada Sensorius. ini apa? Untuk gerakan Aksesorius itu trapezius sternocleidomastoid. gerakan bang, gerakan bangku. Ya. Gerakan bangku. Aksesorius ini dia berhubungan dengan gerakan bangku ya. Karena dia ke sternocleidomastoid Ya, sama di trapezius. ya. Atau sternocleidomastoid ya. Iya. Dan ini hipoglosal yang terakhir. Hipoglosalnya apa? Ini juga spesifik nih. Apa? Gerakan Beda. ya, motorik lidah itu hampir semuanya diatur oleh hipoglosal ya. Jadi kalian lebih memilih kehilangan nervus facial dan glucofaringeal atau hipoglosal ya. Nggak ada. Apa bedanya nih? Kalian kehilangan facial sama glucofaringeal atau kalian Jangan kehilangan nanti nggak bisa apa. kalau kehilangan hipoglosal gimana? Kalau kalian kehilangan nih tidak bisa mengancam. Jadi pilih yang mana? Nggak ada. Kalau disuruh pilih pilih yang mana? Kalau saya kok disuruh milih ya, kalau harus milih lebih baik kehilangan untuk fungsi lidah ya. Karena kalau motorik kita susah fungsi bahasa bicara susah ya. Dia lebih baik kehilangan apa? Facial. Glosal teh. Jadi sudah boleh kehilangan dua-duanya. Ya, next. Nah ini gambarnya tadi ya. Kalau fungsi lidah tuh banyak di sini. Kayaknya gloso atau pas gloso deh. Gloso. Jadi ini yang kita baca juga ya. Oke, nah kita ke cerebellum sekarang. Cerebellum itu apa? Fungsinya apa? Fungsinya yang paling utama Keseimbangan. ya. Dia itu yang mengatur postur tubuh, koordinasi gerakan di bawah sadar, dia semua yang ya. Ini dan coordinates movement, control posture, balance and fine motor movement ya. Movement itu contohnya apa? Fine motor movement itu contohnya buka kancing baju, pasang kancing baju, menjahit dengan benar, gerakan halus ya. Kalau saya surgeon itu menjahit stitches, menjahit luka operasi ya, itu fine motor movement-nya. Nah kalau misalkan terjadi lesi, apa nama penyakitnya? Di cerebellum, terjadi gangguan di cerebellum di otak kecil. Apa? Ataksia ya. Ataksia itu ada beberapa macam. Ataksia, ya. Jadi orang jalan itu kayak orang nari-nari ya, itu ataksia. Jadi dia jalan biasa tapi dia nggak nari. Ini kalian cari videonya ya. Lalu kan, jadi kalau ada orang gangguan cerebellum itu, dia mau jalan dari sini ke sana, itu dia dalam pikiran otaknya dia itu jalan lurus. Tapi yang kita lihat itu dia nari kayak nari Korea. Ya, ya. Terus gait juga, gait itu gangguan gait balance. Jalannya dia mana? Jalannya bisa berpindah, bisa jalan hilang dia, karena dia tidak bisa mengontrol. Kalau kita kehilangan jalannya. Terus kemudian apa tadi? Koordinasi gerakan bawah sadar ya. Koordinasi gerakan bawah sadar itu contohnya apa?
fine movement tapi dia yang bawah sadar. Contohnya apa? Menyentuh. Coba kalian punya gangguan di cerebellum, bisa untuk ini. Seperti ini. Ya. Terus kemudian melempar bola ya, melempar bola dengan akurat. Itu keseimbangan sadar ya, koordinasi bawah sadar. Kemudian fungsi selanjutnya apa lagi? Mempelajari keterampilan atau motorik learning ya. Pelajari keterampilan di sini nih motorik learning dia. Contohnya apa motorik learning? Contohnya apa? Bermain alat musik. Terus kalau saya belajar teknik operasi, kan saya kan motorik. Ya, teknik operasi dulu. Itu termasuk motorik ya. Belajar dulu. Motorik learning kalau tanpa cerebellum itu tidak bisa. Ya. Oke, jelas ya? Jelas ya? Saya ini ada kenapa tidak boleh memukul kalau tinju, tidak boleh memukul bagian otak belakang. Kalau ini kena, ya langsung berkoordinasi bawah sadarnya hilang, tidak bisa mengontrol gerakan kaki, kemudian tidak bisa belajar gerakan lagi. Kayak ini dilarang angkat memukul belakang kepala kalau kita tinju. Kalau kita nonton UFC, belakang kepala itu nggak boleh diajar. Ya. Oke. Nah, ini contohnya nih dismetria atau gangguan cerebellum. Ya, itu tanya dokter. Nah, tadi kan bahas cerebellum itu kan kalau ditinju itu kan ilegal. Nah, ada nih yang saya tahu tuh siapa namanya? Prikat Colin dokter, kan dia dipukul bagian belakangnya, illegal blow tuh beberapa kali, nah sehingga sampai dia nggak bisa tinju lagi dan koma tuh 221 hari. Ya, Itu sering tuh keluar tuh di TikTok kan. Itu emang permanen nggak bisa disembuhin. Jadi sebenarnya kalau cerebellum itu sampai dia rusak, jadi yang rusak itu kan kita belum bicara kan sinapsnya rusak, neuronnya rusak kan. Nah, kalau cerebellum ini rusak, sebenarnya beberapa fungsi otak itu masih bisa dilakukan. Contohnya, orangnya masih hidup kan? Nah, berarti dia batang otaknya normal kan? Terus orangnya masih bisa makan nggak? Bisa. Berarti kan nervus cranialisnya masih normal. Terus dia area di apa namanya substansia di hemisfernya masih bagus, di cerebellumnya masih bagus. Jadi orangnya sebenarnya masih hidup. Cuman dia koordinasi gerakannya hilang. Nah, yang kalian harus tahu juga sel tubuh kita yang paling sulit untuk remodeling itu adalah sel saraf. Jadi kalau terjadi kerusakan di saraf, sel saraf sulit remodeling. Itu biasanya sangat sulit untuk diperbaiki. Ya. Contohnya apa? Sama kalau pertanyaan cerebellum, dia lesi, orangnya langsung menjadi berubah, tidak bisa koordinasi fine movement. Jadi hampir kemungkinan tidak bisa kembali biarpun dioperasi. Tapi nggak tahu ya teknik operasi terbaru kalau dari bedah saraf ya. Tapi kalau saya di sistem saraf perifer, contohnya kemarin saya ada pasien patah tulang humerus dengan Holstein Lewis fracture. Jadi patahnya itu tulangnya itu tajam kayak jarum gitu patahnya. Nah itu ada nervus radialis jalan di sini, di belakang sini. Nah itu kejepit, padahal cuma kejepit tuh, kejepit nervus radialisnya. Waktu pemeriksaan sudah lesi dia, nervus radialisnya tidak bisa ngangkat jempol, tidak bisa ngangkat wrist pasien. Nah terus ketika saya operasi, saya eksplor, saya cari nervus radialisnya. Nervus radialisnya intak itu dalam artian utuh, jadi nggak putus nervus radialisnya. Nah, berarti diagnosisnya kan berarti entrapment. Diagnosis entrapment itu nyangkut ya, terjebak.
Nah, kalian bisa bayangin tuh saraf cuman kejebak cuman 4 jam aja dia kejepit itu cuman 4 jam sudah rusak. Nah, kalau level perbaikannya itu nanti ada namanya kerusakannya sifatnya dia aksonomesis, mielomesis, ada level-levelnya. Tetapi sel tubuh kita, di tubuh kita yang paling sulit untuk mereparasi dirinya itu adalah sel. Ya, jelas ya. Berarti yang berkemungkinan seumur hidup dia hidup dengan kondisi seperti itu. Ya. Oke, jelas ya. Kalau berkelahi sama teman jangan pukul belakang kepalanya ya. Kalau berkelahi sama teman jangan pukul belakang kepalanya ya. Uji kali ya. Pasiennya kenapa tuntutan keluarganya itu kan. Kalau kalian misalkan di jalan jangan berkelahi sama teman yang berkelahi sama copet ya, pukul belakang kepalanya. Kasihan, iya, kasihan dan dia pun kalau dia pun cukup dia tidak akan begitu merasakan tersiksa karena fungsi kognitif bawah sadarnya kan terganggu. Ya kan mungkin dia pengen pukul orangnya udah nggak bisa apa-apa di penjara ya pada akhirnya masuk apa masuk rehabilitasi orang kayak penjara. Ya, nanti ya, seru kan ya? Jadi kita lihat nih sekarang. Ada namanya dismetria ya, dismetria ini dia gangguan pada cerebellum ya, pada cerebellum. Nah ini contohnya kalian lihat nih, seseorang yang mengalami kerusakan cerebellum, waktu dia ngambil kopi dia akan lewat. Iya, di waktu dia mengambil kopi, kopinya tangannya akan lewat. Nah, waktu dia narik tangan, tuh hipometria undershoot. Jadi waktu narik tangan, dia bisa kebablasan gitu. Atau kalau dia sifatnya hipometria, dia kurang ya, segini dia. Pas mau ngambil itu cuma segini aja, atau lewat. Tapi pas narik tangan biasanya dia. Gini, aku tahu yang di TikTok tuh banyak. Ya, ini dismetria apa? Kelainan cerebellum. Jelas ya? Oke. Jelas ya? Nah, ini hipotalamus dan talamus. Di mana ini letaknya? Di tadi apa namanya? Dia talamus. Ya. Nah, dia pusatnya hubungan integratif antara sistem saraf dan hipotalamus. Talamus ini pusatnya apa? Dengan endokrin. Apa itu endokrin? Endokrin itu hormon. Jadi tubuh kita itu secara fungsi, kalau tidak ada hormon yang mengatur, tubuh kita itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Sama dulu gambarnya. Kalau yang perempuan, caranya. Yang laki-laki, kalau yang laki-laki itu misalkan sedang dalam kondisi mau ujian atau mau berantem, tiba-tiba denyut jantungnya, hormon apa yang bekerja? Endokrin. Yang namanya Adrenalin. Ya. Jadi pusat pengaturannya di mana? Ya di sini. Hipotalamus sama talamus. Ya. Jadi kalau hipotalamus itu dia kita sebutnya sebagai master of regulator. Ya. Master of regulator. Dia yang menjaga homeostasis lingkungan endokrin dari tubuh kita ya. Nah, talamus ini dia lebih berfungsi sebagai gerbang penghubung antara hipotalamus dengan korteks ya, dengan otak ya. Fungsi hipotalamusnya apa aja? Yang tadi saya bilang dia master of regulator, jadi fungsinya banyak sekali. Yang pertama dia mengontrol suhu tubuh dengan hormon-hormonnya tadi, dan mengontrol lapar dan kenyang ya. Kemudian ada regulasi haus juga di sini.
mengatur sistem endokrin yang banyak sekali, ya. Terus mengatur fungsi sistem otonom, ya. Bahkan hipotalamus juga ikut mengatur sistem sirkadian, ya, di pola tidur kita, ya, jam biologis kita, ya. Oke, kalau talamus dia lebih ke penyambung atau gerbangnya, ya, gerbangnya semua sensori itu talamus, ya. Sentuhan, nyeri, penglihatan, pendengaran, keseimbangan itu lewat talamus dulu, baru disampaikan ke otak. Ya, jadi dia kayak gerbang portalnya, ya. Gerbang portal seleksinya gitu. Jadi kumpul semua ini jarak-jarak kumpul di sini, baru disampaikan ke otak. Ya, iya. Oke. Nah, ini fungsi-fungsi hipotalamus yang saya sudah tadi sebutkan, ya. Oke, jelas ya? Diencephalon jelas ya? Oke. Diencephalon di hipotalamus. Kita ke sel neuroglia atau sel-sel saraf di SSP, ya, di sistem saraf pusat, ya. Nah, 90% jumlah sel otak, ya, itu dia namanya neuroglia, ya. Neuroglia ini dia pertama sebagai perekat. Nah, jenisnya itu ada 4, ya. Astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel, ya. Nah, neuroglia ini dia sebenarnya dia kalau di sistem perifer itu kita nyebutnya neuron, ya. Neuroglia ini dia di sistem saraf pusat, ya. Nah, ini dia bagian-bagiannya, ya. Ada astrosit, ada mikroglia, oligodendrosit, ya, sel ependik, ya. Nah, ini dia the true neuronnya itu ini, ya. Di bagian true neuronnya itu sel sarafnya itu neuron ini. Tapi kalau di sistem saraf pusat dia juga mengandung oligodendrosit, neuroglia, astrosit, dan sel ependik, ya. Oke, kita ngomong tentang astrosit dulu, ya. Astrosit yang mana? Yang ini, ya. Jadi astrosit ini dia fungsi utamanya itu apa? Ya, dia seperti biunya dia, ya, merekat. Kemudian dia membentuk blood brain barrier, ya, sawar otaknya. Nah, kemudian dia mengatur juga lingkungan kimiawi ion-ionnya, ya. Dia emang yang udah mulai masuk yang kengantuk-ngantuknya itu materinya, ya. Kalau saya bahas aja nih, emang saya pas kemarin bikin slide juga saya ngantuk gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk sesederhana mungkin, ya. Kalau astrosit itu dia fungsi utamanya itu dia Berekat. Nih, penuntun perkembangan otak, sawar darah otak, blood barrier ini, sama dia membentuk jaringan parut otak kalau ada cedera di otak, ya. Dan dia membantu proses penyembuhan otak, ya. Oke, kita ke oligodendrosit. Nah, kalau oligodendrosit, kita bicara oligodendrosit, ingat aja selubung mielinnya. Jadi oligodendrosit ini dia sel yang membentuk selubung mielin. Selubung mielin itu selubungnya saraf, selubung kosong, ya. Nah, biasanya dia kalau oligodendrositnya terganggu, berarti selubung mielin sel saraf ini dia terganggu. Kalau terganggu dia gimana jadinya? Kalau selubung mielin yang terganggu, berarti dia pengantaran impuls listriknya dia terganggu juga, ya. Contohnya pada apa? Pada multiple sclerosis, ya. Jadi kalian cari tahu apa itu, ya. Oke, mikroglia. Nah, mikroglia ini kalau kalian mau gampang ingatnya, dia sepupunya monosit, tapi dia yang nyasar ke otak. Ya, monosit itu apa? Monosit itu kan sel darah putih yang dia fungsinya sebagai pertahanan tubuh kita, ya. Nah, tapi monosit
yang nyasar ke otak, yang naik ke otak, itu namanya ya. Nah, ini diproduksinya di sumsum tulang, kemudian bermigrasi di otak ya. Kalau ada masalah dia aktif, dia langsung dia bermigrasi ke tempat tertentu di otak ya. Seperti armada perangnya di otak ya. Oke. Terus yang terakhir apa? Sel ependim ya. Sel ependim ini dia melapisi hampir semua bagian otak, termasuk ventricle ya. Jadi dia salah satu fungsi utamanya kalau ependim itu apa? Dia produksi cairan ya. Jelas ya? Apa ya tadi? Produksi cairan cerebrospinal. Produksi cairan ini Ya, caranya gampang ingat itu nih. Nih, mikroglia, monositnya, cara ingatnya gampang gitu. Oligodendrosit, selubung mielin yang diingat ya. Oke, ependim, sel ependim yang diingat cairan cerebrospinal, karena dia produksi cairan cerebrospinal. Kalau dia astrosit perekat ya, jelas ya, perekat sama sistem pemulihan jaringan otak ya, jelas ya, jelas. sudah Sudah ngantuk? Sudah. Bagus. Memang ini ngantuk soalnya. Oke. L Kita ke medula sistem saraf kan saraf kita. kotak cerebri. Oke. Kok kotak cerebri? Ini lebih menarik dari yang tadi ya. Nah, Lucu deh. medula spinalis kita ini terdiri dari cabang-cabang saraf nih. Kalian lihat, jadi di belakang dari otak ini dia akan ada medula spinalis. Medula spinalis itu yang ini, yang cabang-cabang ini apa yang di tengah ini? Tengah. Yang di Tengah. ya. Kalau yang ini dia saraf Perifer. medula spinalis ini ada berapa buah? Ada berapa pasang? 31 ya. Dan ini dibagi per regio ya. Nah, ini dia kita nyebutnya medula spinalis ini cabangnya ya. Jadi jangan salah, memiliki cabang. Bukan medula spinalisnya 31. Ada 31 besar. Medula spinalisnya memiliki cabang 31 ya. Dan cabangnya itu dibatasi per regi. Ada regio cervical, kita nyebutnya cervical nerve. Cervical nerve ini ada berapa? Kalau tulang cervical ada berapa? Tulang cervical itu cuma ada 7 ya. Benar ya? Yakin? Oke. Kemudian thoracic nerve ini dia ada 12 cabangnya. Iya. Kemudian lumbar nerve ada 5 cabangnya. Sakral ada 5 juga, koksidial itu ada 1 cabang. Totalnya berapa? Oke. Yang menarik apa? 1. Yang menarik cabangnya ini medula spinalis itu dari level cervical sini. Medula spinalisnya ya bukan cabangnya. Medula spinalisnya ini yang pusatnya nih. Ya dari 1 sini berakhirnya di mana? L1 L2. Berakhirnya di L1 L2 ya. Jadi dia cuma sampai sini dia. Nih kalian lihat kan? Iya. Bedanya gambar ini sama ini ya. Jadi dia berakhirnya cuma sampai sini, dia sampai L1, antara L1 dan L2 ya, berakhir. Terus dia dilanjutkan dengan yang namanya caudal. Ujungnya ini, ujung medula spinalis ini namanya conus medularis. Yang seperti ekor kuda ini namanya kuda ya. Nanti ya. Konus Jadi kalau apa? ditanya nanti kalau udah masuk kelas, Konus apa? berakhir di mana? Konus Medula apa? spinalis, kalau sampai L2. Konus apa? Ya.
nanti sisanya jadi apa? Jadi kauda equina dia conjugularis kedua. Jadi kauda equina. Ya Forsma ya. Ini yang keluar menjadi lumbar nerve sacral. Bukan Trisma apa Forsma tuh. Jelas ya? Pinter-pinter ya. Pentingnya apa sih? Pentingnya apa? Pentingnya siapa? Penting kalian akan pernah dengar kalau jaga di gigi atau mulai koas ada namanya kauda equina syndrome ya. Kauda equina syndrome ya. Jadi kauda equina syndrome itu salah satu kegawat daruratan kondisi emergency ya. Karena tendensinya itu di daerah kauda equina. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orangnya tidak bisa mengatur sphincter pada sphincter kok. Sphincter itu pintu ya. Sphincter itu pintu, tidak bisa mengatur sphincter pada saluran kencing dan saluran BAB ya. Jadi orangnya itu tidak bisa mengatur gerakan anusnya, tidak bisa mengatur gerakan bladdernya. Jadi orangnya kompol dan BAB. Itu terjadi lesi yang mengenai kauda equina. Ya, itu termasuk emergency. Ya, jelas ya. Nah, ini ke depannya gambaran ini kalian akan lihat kalau yang mau nyari spesialis saraf, mau nyari spesialis ortopedi, mau nyari spesialis lainnya pun biasanya sangat berhubungan dengan gambar ini. Nah ini kalau medulla spinalis dipotong melit ya. Ini kan medulla spinalis panjang kalau dipotong ya. Jadi kita melihatnya dari atas sebenarnya. Nah ini ada bagian namanya white matter sama gray. Ya, ini bagian posterior, ini berarti di belakang. Ya, ini bayangin nih, medulla spinalis saya dipotong di belakangnya itu ini. Ya, di depannya tuh ini, di depannya ya, kan ya, bayangkan ya. Yang penting itu ada white matter, ada gray matter ya. Kalau gray matter ini yang bagian paling dalam yang seperti kuku. Ya, gray matter ini biasanya berbentuk tas seperti ini ya. Ada dorsal horn, lateral horn, sama ventral horn. Ya, dorsal horn ini yang bagian belakang ini, dorsal horn, dia fungsinya apa? Dia menerima sensorik ya. Kalau dorsal horn ya. Kalau ventral horn dia mengeluarkan motorik ya. Dia mengeluarkan motorik ya. Jadi dapatnya dari sini, dari dorsal horn ditangkap, diteruskan, kemudian ke ventral horn. Ya, diproses dulu naik. Diproses dulu naik, kecuali dia refleks ya. Kalau refleks yang saya jelaskan sebelumnya sama kalian ya nggak salah ya Pak. Refleks dia cuma diproses di sini, langsung lewat ke depan gini. Kalau dia refleks. Tapi kalau kita impuls sensorik yang diproses di pusat di otak, dia sampai sini naik dulu. Set diterima di sini naik dulu ke atas, habis ke atas balik baru disalurkan ke ventral horn. Jadi ya, karena ini potongan lintang ya. Oke, nah itu dorsal horn, kemudian ada ventral horn nih. Nah ada lateral horn nih. Kalau ventral horn tadi untuk ya. Kalau lateral horn ini apa? Bola mata nggak sih? Hanya ada di T1 sampai L2. Ya, jadi fungsinya itu dia preganglionik. Jadi bagian dari saraf sistem otonom. Kalau otonom itu biasanya mengatur apa? Pencernaan, pernafasan. Ya, kalau otonom itu yang involunter ya. Jelas ya. Nah, itu yang gray matter. Kalau yang white matter, ini white matter yang di luarnya ini dia fungsinya apa? Dia aksonnya itu, akson-aksonnya itu, sel sarafnya itu memiliki akson bermielin ya. Jadi dia fungsinya itu mengantarkan impuls fungsi utamanya. Kalau sudah ada seluruh mielin,
berhubungan sama pengantaran impuls. Ya. Oke. Nah, ini ventral root, nerve root, dorsal nerve root. Ya, ini dia biasanya kan yang tadi kalau di bagian sini dia bawa apa? Sensorik. Ya, sensorik berarti dia dibawa ke sini. Terus ini cabangnya nih, saraf spinal udah nih, bukan medula spinalis. Terus yang ini motoriknya. Kemudian mereka bersatu menjadi spinal saraf spinal. Ya, nanti sekarang ya. Mau dipotong dulu ya. Oke, refleks. Kita sekarang habis sistem saraf perifer, tadi kita ke refleks. Refleks itu apa sih? Refleks itu apa? Refleks itu dia setiap respon tubuh kita yang otomatis tanpa kesadaran. Ya. Artinya apa? Artinya ada stimulus. Stimulusnya itu direspon. Setelah direspon itu tanpa melalui otak langsung menimbulkan reaksi. Ya, kebayang refleks ya? Ya. Contohnya itu apa? Refleks. Contohnya itu menarik tangan saat ya. Contoh sederhananya seperti itu ya. Kemudian jenis refleks. Nah, kita lihat nih, ada jenis refleks itu ada dua, refleks sederhana sama refleks berkondisi. Kalau refleks sederhana itu unconditioned reflex. Contohnya apa? Ini dia kalau refleks sederhana itu sudah ada dari lahir. Jadi refleks primitif itu termasuk refleks sederhana. Kalau refleks primitif nggak? Kalau bayi dijadiin, ya. Jadi cari tahu ya. Jadi kalau bayi itu ada yang dia diposisikan kebalik, dia akan gerakannya akan seperti orang kaget, seperti itu refleks primitif. Nah, itu refleks sederhana ya. Short reflex misalkan, kalau misalkan kita gini tapping di kulitnya bayi, itu akan seperti mau mencuci, mau mengisap. Nah, itu refleks sederhana namanya. Jalurnya itu pendek, spinal atau brainstem. Yang kalau bisa dites untuk kita besar apa namanya ninja reflex. Itu kan sudah ada, tidak kita pelajari dari refleks sederhana. Ya, pacaran refleks, ninja reflex, refleks kornea, refleks pupil mata. Kalau kita melihat terang sekali, kornea kita akan bagaimana? Kecil. Kita ngatur nggak? Kalian mikir nggak untuk kornea? Kita refleks sederhana. Dan kita sudah bisa dari kecil. Itu namanya refleks sederhana. Ya. Oke. Nah, refleks terkondisi atau conditioned reflex. Refleks yang kita dapat setelah kita melakukan latihan belajar sesuatu. Ya. Contohnya apa? Silat. Iya, kiper bola. Bagus. Itu dia contohnya yang refleks terkondisi. Apa lagi? Kiper ada tendangan, dia menepis tendangannya, itu refleks terkondisi. Ya. Terus ada pemain baseball atau pemain soccer. Soccer itu bukan sepak bola ya, kayak rugby ya, pemain rugby bolanya dilempar ke atas. Pasti dia tahu atlet, bang dia ortopedi. Jadi dia setelah dia melakukan kegiatan berkali-kali, otaknya itu sistem saraf itu tersistem untuk reaksi seperti itu. Ya, oke. Contohnya apa lagi? Contohnya apa lagi? Pengemudi kalau misalnya lihat lampu merah, otomatis dia akan menginjak. Good boy.
Ya, ribet dia kan itu lembut terus nih. ya. Oke. Nah, next yang kita belajar tentang Lembut reflex banget ya. Ini pasti. tadi saya jelaskan. Sedih dia. Lembut reflex ini dia jalur yang terlibat dari terciptanya refleks ya. Nama lainnya Love lembut refleksnya language-nya apa? itu pasti Reflex up. give AMC. apa ya, Reflex up. yang ngasih Nah, terdiri dari apa? terus Reseptor, jalur aferen, pusat integrasi, jalur eferen dan eferen. Tuh, ini jalur refleks yang saya bilang tadi ya. Ini contohnya withdrawal reflex. Refleks wujud itu dia withdrawal reflex yang tadi sudah apa namanya kita pakai contoh. Atau yang paling gampang apa? Itu ke tangan panas terus kita narik. ternyata Itu withdrawal reflex. Ya, ada itu kan stimulus di bawah ke ada nih Cuk, yang menangkap sensornya. itu sengidang ngilang bekas jerawat jenazah dong deh. Medula spinalis ke dorsal horn. Ya. Tapi dia nggak naik ke Ini atas patuh lagi. tak pernah gue Ya. Ini dia sampai ke bekas dia nggak naik ke atas, dia langsung belok di sini. Langsung keluar. makanya lebih mahal kan Nah, saat efeknya apa? Efeknya terjadi refleks. Efektornya apa? Otot-otot tangan kita langsung melakukan withdrawal. Ya. Jadi tadi aja komponennya itu ada apa aja tadi komponennya? Ini reseptor, aferen, integrasi, eferen sama efektor reseptor, aferen, integrasinya di sini, tapi tidak naik ya, sini aja, terus kemudian eferen, kemudian efektor, ya itu refleks ya, out of refleks itu seperti itu ya, jelas ya. Oke, tadi sudah bebas sebenarnya. Sekarang kita ke sistem saraf ya. Nah, ini cara gampangnya kalian. itu mahal. Ini sistem saraf pusat. Ada yang sentral, ada yang perifer. Ya, sistem saraf itu ada yang sentral, ada yang perifer. Ini sistem saraf pusat. Itu dia ada otak dan spinalis. Sistem saraf perifer itu ada yang sistem saraf otonom, sistem saraf somatik. Ya, sistem saraf otonomnya apa saja? Ada sistem saraf simpatis, ada parasimpatis. Kalau otonom ini dia yang mengatur apa? Yang involunter, ya, yang tidak kita sadari. Autonomik. Kalau somatik ini yang Volunteer. ya, berhubungan dengan Sensory input. sensori dan motorik atau gerakan ya. Gerakan tubuh. Jelas ya. Yang kita bahas berarti sekarang yang ini ya, yang ini bagian-bagian ini. Tapi saya tidak bahas secara spesifik ya. Oke. Jadi kalau dia sistem saraf yang sistem somatik ini dia terutama berhubungan dengan otot rangka. Kemudian kalau yang otonomik ini berarti dia berhubungan dengan apa? Organ apa? Oh, jantung. Ini otonom. Yang tadi saya bilang kalau Kardiak. dia berhubungan dengan organ apa? Jantung. Ya, Itu kan benar. berhubungan sama ininya. Ya, kalau ini dia berhubungan dengan Gerakan. Refleks. kalau misalkan nih saraf otonomnya jantung kita potong, yang mengatur jantung, jantungnya berarti berdetak. Ya. Ya. Jantungnya berarti berdetak. Iya. Iya. Sistem Berarti misalkan
ada saraf otonom yang ke jantung, yang mengatur jantung. Itu kan ada pusatnya tadi tuh di medula. Iya. Itu kita potong, berhenti berdetak. Berhenti. Berhenti. Iya. Berhenti ya? Iya. Berhenti ya? Ya, nggak langsung. Nggak langsung. Lia, kamu ditanyain, kamu main HP ya? Nggak mau. Kalau kalian potong somatik nerve itu yang jantungnya nggak langsung berhenti ya. Karena jantung itu punya Punya pacemaker sendiri. oh Iya, pacemaker. dia punya impuls listrik sendiri dia. Iya, SA node, AV node, bundle office, Jadi bundle dia orange. bisa dipotong atau diambil misalkan medulanya, Belah pacemaker sendiri. karena dia punya pacemaker sendiri. Jadi dia punya listrik sendiri, memicu listrik sendiri. Tapi lama-kelamaan jadinya tidak terkoordinasi. Lama-kelamaan kalau hilang sistemnya, dia akan mulai lemah dan ya. Kamu tangannya kok dingin? Sel-sel AC ya? Kalau otonomnya kayak gimana ya? Bayangnya. Jadi kalau somatik dia cuma Refleks, sama motorik. Oke, kita masuk ke sel saraf yang di perifer ya. Nanti kita sebutnya apa? Satu ini apa? Neuron. Neuron itu ada bagian-bagiannya nih ya. Ada dendrit. Nah ini dendrit. Dendrit ini dia fungsi utamanya apa? Menerima sinyal ya. Dendrit menerima sinyal. Kalau ada, jadi ada namanya sinaps atau junction. Jadi ini antara satu akson, dia ada lagi akson lainnya, itu ada junctionnya, ya. Nah, jadi dendrit ini fungsinya dia menangkap listrik-listrik yang dikirimkan atau impuls-impuls yang dikirimkan dari akson lainnya, ya. Sel saraf ini sebenarnya kalau kita lihat elektron, Microsoft elektron ini, ya. Kemudian soma nih atau sel body, fungsinya apa? Fungsinya Soma atau sel body melindungi metabolik. Sel body metabolik integrasi semuanya kayak otaknya. Sel saraf punya otak. Jadi sel saraf itu punya otak. selnya itu ya. Nanti ya. Nah. Sel body. Nah, kemudian ada namanya akson hillock. Akson hillock ini dia peralihan antara soma badan body ke aksonnya. Nah ini dia biasanya dia pacemakernya di sini. Dia yang membuat potensial aksi terjadi itu biasanya diawali dari sini di akson hillock ya. Kemudian akson itu apa? Ini akson ini. Akson ini dia panjang di sini. Lihat nih, akson itu akson semua. Tapi dia dikelilingi oleh ini ya. Aksonnya ini dia yang membawa impuls listriknya ya. Selebum mielinnya dia yang meningkatkan kecepatan konduksi. Nanti ya. Jadi yang membawa ini akson, tapi karena ada selebum mielin jadi lebih cepat ya, mempercepat impulsnya ya. Oke, yang ini apa nih? Node of Ranvier. Jadi node of Ranvier ini dia ada 1, 2, 3, 4 ini. Nah dia ada celah antar selubung mielin. Jadi dia di sini dia terjadi percepatan lagi. Dengan selubung mielin udah lebih cepat, terus ada node of Ranvier dia di posisi ini impuls itu dipercepat lagi. Gitu. Itu kenapa impuls saraf itu dia benar-benar cepat banget. Jadi dari efren ke semua terintegrasi itu cepat sekali karena dipercepat berkali-kali lipat ya. Kemudian ada akson terminal nih. Akson terminal ini apa nih? Akson terminal ini dia nanti fungsinya meneruskan ke sel saraf lainnya. Jadi akson terminal ini nanti di sini ada lagi dendrit yang baru, sel saraf yang baru, dendrit ini nangkep. Nah itu berulang. Bayang ya, ini sel saraf ini
kalian bayangin copy paste, ini kita copy, kita taruh di sini sekarang pastenya. Berarti ini aksonnya ini dia akan berhubungan sama dendritnya, nanti dendritnya nampak impulse baru gitu. Seperti itu terus ya. rekam Jelas ya? ya kan deh. Oh ya, nah saya lupa nih, ini juga sering akan dibahas. Nah, Itu rekam ya. apa yang nanti menjadi pembawa pesannya? Ya, apa yang jadi pembawa pesannya namanya neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu ada beberapa jenis ya. Nanti di sel saraf neurotransmitternya yang disalurkan berkali-kali ya. Ada namanya asetilkolin, ada namanya dopamin, serotonin, ya banyak contoh dari neurotransmitter ya. Nah, sel saraf ini sendiri dia sangat peka dia ya. Jadi ketika dia menerima rangsangan, dia akan mengubah secara langsung rangsangan itu menjadi impuls listrik ya. Nah, impuls listrik ini yang akan dihantarkan di sel-sel saraf. Jadi bayang ya. Jadi semua rangsangan, contohnya gini, kalian melihat benda, melihat kayu warnanya coklat. Kenapa saya tahu ini warnanya coklat? Nah, kalian tadi bayangin saraf kranial kan? Ada yang menerima sensori, nervus, optik, nervus dua masuk ke mata kita. Nah, kira-kira nervus optikus itu mendapat masukannya apa? Jadi sifatnya saraf itu selalu dia hanya menyalurkan dan menerjemahkan listrik. Jadi bayangan ini sampai ke retina mata saya, di retina mata itu diubah jadi listrik. Bayang ya? Sistem. Nah itu contoh yang bagus itu sistem optik itu kornea ditangkap nih. Jadi sampai sebelum masuk retina itu masih berupa gambar gitu. Sampai retina dia langsung diubah jadi listrik. Listrik masuk ke saraf perifer mata, masuk ke nervus optikus langsung. Nah selama dari retina ke nervus optikus itu udah berupa listrik nih. Bayang ya? Nah, dari sistem saraf itu semuanya berhubungan dengan listrik. Harus berupa listrik ya. Ya. Oke. Nah, sistem saraf ini juga sangat peka dia, jadi sangat mudah untuk merangsangnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sistem saraf bekerja? Bagaimana dasar pengantaran impuls listrik itu ya? Nah, jadi kita sudah mulai masuk ke namanya yang disebut depolarisasi dan potensial aksi ya. Depolarisasi dan potensial aksi. Kenapa depolarisasi dan potensial aksi bisa terjadi? Karena adanya keterlibatan ion ya. Jadi di membran saraf itu nanti ada ion-ion yang menyebabkan jadi tegangannya ada yang positif dan ada yang negatif di saraf itu ya. Dan membran dari sel saraf itu sifatnya semi permeable. Keterlibatan. Jadi ion-ion itu, nah ini ada nih lampu pempeng saraf itu. Nah, tapi dia semi permeable itu lah artinya dia mudah ditembus dia sama ion-ion. Ini ion keluar masuk ya. Bayang ya? Iya. Nih kayak gini di gambar ini. Nah, kalian bayangin nih, ini sel saraf. Jadi ini muatan yang di luar itu dia lebih positif, ya. Di dalam itu dia lebih negatif. Nah, ketika mau terjadi potensial aksi, ini dia tegangan ini harus berpindah dia salah satu. Sehingga dia gerbangnya terbuka, gerbang ionnya terbuka, dia kemudian mampu menjalurkan tegangan itu sehingga berupa terjadi lonjakan listrik. Ya. Jadi ini
restingnya itu misalkan nih, restingnya itu seimbang seperti ini ya. Nah, ketika terjadi perubahan potensial, perubahan tegangan, dia akan menciptakan rangsangan impuls atau rangsangan pembukaan gerbang yang menyebabkan ion-ion itu saling bertukaran. Nah, di dalam ini biasanya di dalam saraf ini kombinasi apa yang lebih dominan itu ion kalium, ya, dan proteinnya bermuatan negatif. Ya. Di luar nih, di luar Ini guys sel nih. saraf ini, ya ionnya apa? Dokter Tari marus nih bang. Natrium dan Kalium. klorida, ya. Natrium dan Cl negatif istilahnya. Nah, sel saraf ini kemudian menggunakan difusi pasif dan transportasi aktif antar ion ini sehingga terjadi depolarisasi dan potensial aksi. Bayang ya, simpelnya gini, ini lempeng saraf, di dalamnya ini ada ion kalium, di luarnya itu ada natrium sama klorida, ya. Kemudian gerbangnya itu kebuka gara-gara dia terjadi impuls perbedaan tegangan. Yang awalnya positif semua di luar, negatif semua di dalam, dia terjadi perbedaan tegangan di sini. Sehingga perbedaan tegangan ini dia menciptakan gerbangnya itu terbuka, terbuka. Nah, ketika terbuka terjadilah transport ion. Kalau ionnya itu berubah dari luar ke dalam, dia akan menyebabkan perubahan tegangan sehingga terjadi ya potensial aksi, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, biasanya kalau sel saraf itu istirahat, dia voltasenya itu segini, min 70 mV, ya. Ini kalau dia lagi istirahat. Berarti ada sel saraf di mana sel saraf sedang istirahat. Ya. Nah, kemudian ada rangsangannya berupa listrik, kimia, atau mekanik, ya. Oke, sehingga jika ada rangsangan, nah di membran akan merubah ion natrium masuk dari luar ke dalam sel. Karena dia sifatnya tadi apa? Semi permeable. Ya. Keadaan ini disebut depolarisasi, ya. Kemudian kalau rangsangannya tidak kuat, dia akan balik dia ke tegangan semula ke minus dulu itu. Tapi kalau dia misalkan rangsangannya agak kuat, dia akan menyebabkan potensial yang melewati ambang tegangan min 50. Maka terjadi perubahan potensial yang akan terjadi potensial aksi. Ya. Setelah dari potensial aksi, nah ion natrium ini kembali dia mengalir masuk ke dalam sel dengan jumlah yang banyak, ya. Kemudian potensial aksi ini dia harus melewati potensial ambang yang dimaksud min 50 ini, baru dia terjadi rangsangan potensial aksi. Nanti maksud saya, kalau dia tidak lewat min 50, jadi dia impulsnya tidak akan terjadi rangsangan. Jadi sistemnya kalau sudah terjadi potensial aksi, dia harus hukumnya all or none. Jadi all or none itu dia harus melewati ambang batas itu atau tidak sama sekali, tidak terangsang sama sekali, ya. Nah, setelah terjadi potensial aksi, kemudian dia terjadi kebocoran gerbang natrium, kemudian membran dari sel saraf itu dengan cepat dia mengembalikan ion natrium yang ada di dalam tadi keluar, ya, keluar, sehingga terjadi kembali potensial membran istirahat. Nih gambarnya, ya. Ini dia potensial aksi apanya? Istirahat, kemudian naik dia thresholdnya setelah
terangsang karena terjadi pembukaan gerbang natrium. Gerbang ion natriumnya masuk ke dalam sel sehingga terjadi peningkatan potensial. Ya, kemudian kalsiumnya itu terbuka, kaliumnya terbuka juga. Kaliumnya kemudian mulai meninggalkan sel saraf, keluar dia. Nah, sehingga terjadi potensial aksi. Ini plus 50. Nah, kemudian setelah terjadi sampai plus 50 dia kembali turun. Istilahnya itu dikembalikan dia ionnya biar kembali ke fase istirahat. Kaliumnya mulai meninggalkan sel, kemudian gerbang kaliumnya tertutup. Nah, sehingga terjadi di sini terjadi depolarisasi sehingga kembali. Depolarisasi itu ini, maksud saya depolarisasi itu ini. Depolarisasi, kemudian setelah terjadi depolarisasi, baru dia terjadi repolarisasi, ya, repolarisasi. Kemudian tahap 3 ini hiperpolarisasi, ya. Nah, setelah terjadi proses ini semua, kembali dia di bawah min 70. Jadi dia kembali ke fase istirahat. Ya, kalau kalian masih bingung penjelasan potensial aksi dan depolarisasi, baiknya nonton YouTube. Ya, pakai YouTube baru lebih baik. Ya.